Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemindahan risiko pada perusahaan asuransi. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Ibu Nanda Aulia SEMM. Baik, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitri Rahmawati dengan NPM 1951040308. Yang kedua ada Frana Ali Kurniawan dengan NPM 1951040310. Dan yang ketiga ada Intan Ferdina Pratiwi dengan NPM 1951040325. Baik, materi yang pertama yaitu ada pengertian asuransi. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu asuransi, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering yang artinya pertanggungan. Menurut Robert E. Meyer, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Istilah asuransi menurut pengertian realnya adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu. Kalau beban tersebut menghancurkannya, konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa tertimpa kerugian guna menghadapi kejadian yang tidak diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok. Materi yang kedua yaitu ada fungsi dan manfaat asuransi. Yang pertama, fungsi asuransi. Menurut Artesa, Ade dan Hadiman, Edia 2006, asuransi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan. Pihak tertanggung akan mendapatkan rasa aman dari perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi, yakni risiko keuangan akibat kehilangan, kebakaran, kerusakan, kematian, dan risiko lainnya dapat diatasi dengan penggantian sejumlah dana tertentu sesuai dengan nilai pertanggungan. Yang kedua yaitu fungsi tabungan dan sumber pendapatan lain. Beberapa jenis asuransi juga berfungsi sebagai tabungan atau sumber pendapatan, yakni selain memberikan manfaat berupa bunga dari hasil akumulatif total premi yang dibayarkan. Yang ketiga yaitu sebagai alat penyebar resiko. Resiko yang seharusnya diterima sepenuhnya oleh tertanggung dapat disebarkan kepada penanggung, sehingga tertanggung mendapat rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Yang keempat ada pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nilai pertanggungan dan besarnya premi ditentukan berdasarkan aspek keadilan bagi kedua belah pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan atas kesepakatan yang terjadi. Perhitungan besarnya premi dan nilai pertanggungan hanya dapat dilakukan oleh ahli aktuaria yang mempunyai kredibilitas baik dan dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Yang kedua yaitu manfaat asuransi. Menurut Martono 2002, asuransi memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu rasa aman dan perlindungan. Sebagai individu maupun pengusaha, polis yang dimiliki memberikan rasa aman atas kerugian yang mungkin akan terjadi. Yang kedua yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Nilai pertanggungan dan besarnya premi diperhitungkan secara akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Jadi semakin besar nilai pertanggungan, semakin besar pula premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Yang ketiga yaitu ada polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit dan dapat dijadikan sebagai kelengkapan memperoleh kredit. Yang keempat yaitu berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayar oleh tertanggung memiliki unsur tabungan yang memperoleh pendapatan berupa bunga dan bonus tambahan sebagai perjanjian. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Jenis-jenis asuransi menurut Jojo Swedarso, jenis asuransi dapat dibagi menjadi berbagai aspek, yaitu yang pertama, dari segi sifatnya. Asuransi sosial atau asuransi wajib.
di mana untuk mengambil bagian dalam insurans terdapat unsur-unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Maka semua warga negara yang berdasarkan kriteria tertentu haruslah ahli atau membeli insurans. Lalu yang kedua, asuransi sukarela. Dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi ahli atau pembeli asuransi. Lalu yang kedua, dari segi jenis objeknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, insuran seorang. Yang termaksud dalam insuran seorang yaitu insuran hayat, insuran kemalangan, insuran kesehatan, insuran beasiswa, insurans umum, dan lain-lain, di mana objek insurans berhubungan dengan manusia. Lalu yang kedua, insurans kerugian. Yang termasuk dalam insurans kerugian yaitu insurans kebakaran, insurans pengangkutan, insurans kendaraan bermotor, insurans penerbangan, dan lain-lain, di mana objek perlindungan adalah hak atau harta atau kepentingan seseorang. Lalu selanjutnya, jenis-jenis perusahaan asuransi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK, telah membagi kategori perusahaan asuransi menjadi 3 bagian atau 3 jenis, yaitu asuransi umum, yang kedua asuransi jiwa, dan yang ketiga reasuransi. Perusahaan asuransi umum memberikan jasa pertanggungan resiko berupa penggantian biaya karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu kemudian yang kedua, perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung, meninggal dunia, atau tetap hidup. Asuransi jiwa juga memberikan pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu sesuai perjanjian yang besarnya didasarkan pada hasil pengelola dana. Lalu yang ketiga ada perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Kemudian ada biaya asuransi. Biaya asuransi atau biasa disebut dengan premi asuransi merupakan sebuah atau sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap nasabah yang terdaftar kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Jumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan pihak dari nasabah. Biaya-biaya yang terdapat pada asuransi prudensial Indonesia, yang pertama ada biaya akuisisi, yang kedua biaya asuransi, yang ketiga biaya administrasi, yang keempat ada biaya penarikan dan penembusan polis, yang kelima biaya pengalihan dana investasi, yang keenam biaya pengelolaan dana investasi, dan yang ketujuh ada pajak. Biaya akuisisi. Biaya akuisisi meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan tenaga pemasar. Besaran nominal biaya akuisisi tergantung kepada produk asuransi dan perusahaan asuransi itu sendiri. Lalu yang kedua, biaya asuransi. Biaya asuransi ini bersumber dari saldo unit premi berkala. Apabila saldo sudah habis, maka biaya asuransi dapat diambil dari saldo unit premi top up. Biaya asuransi ini akan rutin dibayarkan selama polis asuransi kita masih aktif. Besarnya biaya asuransi ini tergantung dari usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan pemegang polis, status apakah masih merokok atau tidak, dan besarnya uang pertanggungan. Lalu yang ketiga, biaya administrasi.
Besaran biaya administrasi ini berbeda-beda dan tergantung bagaimana pemegang polis memilih frekuensi pembayarannya. Frekuensi pembayaran premi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tahunan atau 12 bulan, yang kedua setengah tahunan atau 6 bulan, 3 bulanan atau 3 bulan, dan bulanan. Dengan begitu, rincian dari biaya administrasi yang dikenakan kepada pemegang polis diantaranya adalah untuk frekuensi tahunan sebesar 10.000 per bulan, frekuensi setengah tahunan sebesar 20.000 per bulan, frekuensi 3 bulanan sebesar 27.500 per bulan, dan frekuensi bulanan sebesar 35.000 per bulan. Lalu yang keempat ada biaya penarikan dan penebusan polis. Biaya penarikan dan penebusan polis merupakan biaya yang dikenakan bila pemegang polis melakukan withdrawal atau saldo unit premi berkala atau penebusan polis pada periode tertentu. Yang kelima ada biaya pengalihan dana investasi. Pada asuransi unit link Prudential Indonesia, kita akan dibebaskan dari biaya pengalihan dana investasi atau switching maksimal 5 transaksi setiap tahunnya. Lalu di tahun yang sama, apabila ada transaksi selanjutnya, maka akan dibebankan biaya pengalihan dana investasi sebesar 100.000 per transaksi. Kemudian yang keenam ada biaya pengelolaan dana investasi. Biaya pengelolaan dana investasi merupakan biaya pada asuransi unit link yang digunakan perusahaan asuransi untuk mengelola dana investasi bersama dengan bank kustodian dan sekuritas. Besarnya biaya pengelolaan dana investasi sekitar 0,75% hingga 2% dari dana yang dikelola. Yang ketujuh ada pajak. Kebijakan pajak yang dibebankan atas penarikan atau penembusan polis telah tertulis dan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan atau perubahan sebagaimana yang tertulis dan ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Keterbatasan asuransi. Syarat-syarat ideal risiko yang dapat diasuransikan kerugian potensial cukup besar, tetapi probabilitasnya tidak tinggi, sehingga membuat perusahaan asuransi dapat bekerja seekonomis mungkin atau kelayakan ekonomis. Probabilitas kerugian dapat diperhitungkan. Terdapat sejumlah besar unit yang terbuka terhadap risiko yang sama atau massal dan homogen. Kerugian yang terjadi bersifat kebetulan. Kerugian tertentu bukan risiko katastrofe atau bencana besar dan serentak, atau juga kelayakan ekonomis. Hambatan yang bersumber dari perundangan atau peraturan undang-undang sebagai negara melarang. Perusahaan asuransi, kerugian menyelenggarakan asuransi jiwa, sebaiknya juga melarang perusahaan asuransi pertanggungjawaban sehingga melaksanakan asuransi kerugian. Hambatan ini dapat diatasi dengan berbagai cara. Contoh, mendirikan anak perusahaan yang khusus menanggung risiko seperti itu. Hambatan lain, kekurangan personil berhendak untuk masuk lini tertentu, misalnya sebuah perusahaan asuransi. Custom and tradition tidak pula dapat diabaikan. Kebanyakan perusahaan asuransi bimbang memasuki sebagai pelopor dalam sesuatu daerah yang belum berhasil dimasuki oleh perusahaan asuransi lain. Risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung oleh asuransi swasta. Risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung oleh asuransi swasta adalah yang berhubungan dengan kerugian-kerugian yang disebabkan air bank dan real estate, bank invest dan pengangguran. Sekian, terima kasih.